Pernah nggak lo ngerasa, jam 2 pagi, badan lo capek banget tapi otak lo nggak bisa berhenti, perang? Lo lagi nyusun skenario balas dendam paling epik, nyiapin kata-kata pedes buat bungkam orang yang tadi siang ngehina lo. Tapi sadar nggak, pas lo lagi sibuk nahan emosi, orang itu mungkin lagi tidur nyenyak, nggak mikirin lo sama sekali. Secara psikologis, lo baru aja ngasih hak asuh mental lo ke orang yang nggak layak. Lo membiarkan adrenalin dan kortisol, hormon stres lo, dikendalikan oleh omongan orang lain. Balas dendam terbaik itu bukan soal siapa yang suaranya paling kencang, tapi siapa yang paling punya kendali atas sistem sarafnya sendiri. Hari ini, gue bakal bedah 6 taktik emosional autonomi biar lo nggak gampang dipancing sama orang toksik. Isi 1. Tahan amigdala hijak. 5. Control. Saat lo dihina, otak tengah lo yang namanya amigdala bakal ngirim sinyal bahaya. Ini yang bikin lo pengen teriak atau nangis. Taktiknya, diam 5 detik. Secara biologis, itu waktu yang dibutuhin buat prefrontal cortex, pusat logika di otak depan, untuk bangun dan ambil alih kendali. Tatap matanya tanpa ekspresi. Biarkan keheningan itu jadi senjata. Saat lo nggak bereaksi, si pelaku bakal ngerasa skenarionya gagal, dan dia bakal ngerasa canggung sendiri. 2. Cognitive load shifting. Jangan pernah membela diri di depan orang toksik, karena mereka nggak cari kebenaran, mereka cari reaksi. Alihkan beban otaknya. Tanya datar, tujuan lo ngomong gitu ke gue apa ya? Atau, lo lagi pengen dapat validasi apa dari gue? Ini namanya pemindahan beban kognitif. Lo maksa dia buat mikir logis dan jelasin perilakunya yang gak masuk akal. Biasanya, mereka bakal gagap karena gak siap sama pertanyaan analitis. 3. Sensory grounding. Kalau lo ngerasa tangan mulai gemetar atau jantung berdebar kencang, itu tandanya sistem saraf simpatik lo lagi hiperarousal. Lakukan grounding. Remas pulpen di tangan lo atau tekan jempol kaki lo ke lantai sekuat mungkin. Fokus ke sensasi fisik itu. Ini bakal mutus arus listrik kepanikan di otak lo dan narik lo kembali ke realitas sekarang, bukan ke drama yang dia buat. 4. The Digital Ghost. Latihan batasan. Di era sosmed, serangan sering lewat chat. Taktiknya, read doang, tapi jangan balas selama minimal 2 jam. Ini bukan soal sombong, tapi soal melatih impulse control. Biarkan pesan itu ada di sana tanpa lo sentuh. Lo lagi ngajarin diri lo sendiri bahwa notifikasi dari orang gak penting gak punya hak untuk merusak mood lo detik itu juga. 5. Metode Grey Rock. Menjadi membosankan. Orang toksik itu kayak vampir emosi. Mereka butuh asupan reaksi lo buat ngerasa berkuasa. Pakai teknik Grey Rock. Jadilah semembosankan batu abu-abu di jalanan. Kalau dia mancing, jawab pakai, "Oh gitu. Oke." Atau, mungkin. Tanpa reaksi marah atau sedih dari lo, dia bakal bosen dan nyari korban lain yang lebih gampang diprovokasi. 6. Sublimasi energi. Anger fuel. Jangan buang adrenalin lo buat maki-maki. Secara biologis, marah itu energi murni. Pakai energi itu buat sesuatu yang produktif secara instan. Bersihin meja yang berantakan, push up sampai capek, atau selesaiin tugas yang lo tunda. Saat lo ngelihat hasil kerjaan lo selesai, otak lo bakal ngelepas dopamin. Lo menang 2 kali, emosi lo stabil, dan hidup lo lebih maju. Dewasa itu bukan soal jago bungkam mulut orang, tapi seberapa kuat lo pegang kendali diri sendiri. Kalau lo masih sibuk ngeladenin orang gak jelas, berarti waktu lo terlalu murah buat mereka. Mulai besok, sebelum lo marah,
Tanya ke diri sendiri, orang ini layak gak dapat 1 menit dari jatah hidup gue? Kalau enggak, jalan terus. Fokus ke tujuan lo, bukan kegangguan di pinggir jalan.